Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika. Saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Hukum. Saya telah semester 4. Saya berada di kelas 06 pagi. Nah, di sini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi. Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang diampu oleh dosen saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Sebelum kita memasuki kasus ekspor ini, pertama-tama apakah teman-teman paham tentang hukum perdagangan internasional? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang apa itu hukum perdagangan internasional. Nah, hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang cukup luas. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana hingga hubungan antar transaksi dagang yang kompleks. Esensi dari bertransaksi dagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental freedom. Dengan kebebasan ini, siapa saja memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, hukum, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kasus ekspor. Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna ini justru Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement FTA dengan Uni Eropa. Nah, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendagri Khairi mencontohkan Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar. Tetapi kenapa biaya masuk tuna Indonesia di Eropa dikenakan 22%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tuna datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan biaya masuk impor 0%. Akibat 22% itu, kita sulit bersaing dengan mereka. Alasannya, mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini, kata Bakul usai rakor soal FTA di kantor Menko Perekonomian. Kasus serupa juga terjadi di Jepang. Tuna asal Indonesia harus kena biaya masuk impor yaitu 7,5%, sedangkan negara-negara lain hanya 0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah kerjasama perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, yaitu Japan Economic Partnership Agreement (IJPA). Menurut Bakhul, dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan lain dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya, investor akan lebih memilih masuk ke negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. Walau Indonesia punya demografi tenaga kerja yang cukup, infrastruktur akan membaik, tetapi kalau pasar cuma 250 juta jiwa, mereka juga kurang tertarik karena mereka mampu lebih dari 250 juta penduduk, jelasnya. Bekul mengatakan posisi pemerintah saat ini terus mendukung adanya FTA, namun akan dievaluasi dari sisi keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke dalam negeri. Kalau kita tidak terbuka, kita kehilangan kereta dengan negara lain. Kita kehilangan investasi,
kita kehilangan kemampuan mendorong ekonomi yang kita harapkan, katanya. Terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (INJPA), telah disepakati akan adanya evaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Jepang. FTA, kebijakan Jokowi JK dalam rangka mengamankan ekspor Indonesia, katanya. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah ada beberapa kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk diberhentikan. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah ada beberapa kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk diberhentikan. Namun kini arahannya berubah, yaitu FTA diminta untuk terus dilanjutkan dengan adanya evaluasi. Umumnya, masalah FTA tidak jalan, jadi karena masalah transportasi, belum disetujuinya kesepakatan negara-negara. Contohnya misalnya perdagangan untuk pulpen disepakati 0%. Waktu kita dilakukan transportasi justru dikenakan menjadi 15% biaya masuk. Harusnya itu 0%, katanya. Itulah tadi pembahasan tentang kasus ekspor Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup video ini, saya mengajak teman-teman yang telah lulus SMA untuk melanjutkan pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Vox Populi Vox Dei, suara Tuhan adalah suara rakyat.